saya akan cari provinsi yang belum ada di sini. Pilih kabupaten, terus pilih kecamatan, terus pilih desa. Nah, kalau terlihat ini belum terdaftar, berarti BUMDes ini memang belum pernah mendaftarkan diri ke dalam aplikasi ini. Saya nama lengkapnya, saya jabatan di BUMDes adalah direktur, terus emailnya ini, nomor HP-nya juga harus diketik ya dengan jelas agar kami bisa dapat menghubungi bila sewaktu-waktu nanti ada verifikasi lapangannya. Ini ada, username-nya sudah otomatis terisi oleh sistem menggunakan kode wilayah desa, dan password silahkan dibuat sesuai dengan apa ya, sesuai dengan keinginan masing-masing, asal mudah diingat gitu. Kalau kami sebenarnya lebih condong ke yang lebih gampang diingat ini ya. Kalau kita klik submit, pastikan semua kolom terisi ya. Kalau sudah terdaftar, akan ada kotak biru yang akan muncul dengan informasi akun Anda sukses terdaftar. Silakan login. Nah, tadi kalau Bapak Ibu misalnya dalam pendaftaran itu lupa mengenai username-nya, ini bisa dilihat lagi di tombol pendaftaran tadi ya. Tombol pendaftaran tadi, belum terdaftar, di siapa saya lupa ya. Ini akan muncul kode wilayah desanya sebagai username. Kalau misalnya lupa gitu ya, bisa dicek di halaman pendaftaran. Lalu kita masukkan username ke kotak login, kita isikan passwordnya. Nah, akan muncul dashboard. Ini dashboard untuk BUMDesa ya. Di sini kolom berwarna hijau, merah, dan kuning. Kolom hijau ini menginformasikan wilayah domisili dari BUMDes itu ya. Adanya di Desa Siara Tandrawa di Kecamatan Nias, Provinsi Sumatera Utara. Dan di yang berwarna merah ini diinformasikan bahwa isi data profil BUMDes terlebih dahulu gitu ya. Lalu kita isi profil BUMDes, di sini ada nama BUMDes, kita ketikkan tanpa ada kata BUMDesa atau BUMDesma ya di depannya. Nah, nanti sistem akan otomatis melampirkan kata BUMDesa itu di depan nama BUMDes. Jadi tidak perlu melampirkan di awal pendaftaran di data profil ya. Misalnya alamat domisili, nama direkturnya, nomor HP tadi, emailnya, tahun berdiri, sesuai dengan tahun berdiri ya. Kalau itu BUMDesma, ketika itu BUMDesma itu bertransformasi ya. Jadi bukan pada saat pendirian UPK.
Badan hukum kalau misalnya sudah punya silakan diisi nomornya, nomor yang sedangkan kalau belum punya silahkan dikosongkan gitu ya, kosongkan saja. Ini format dari sertifikat badan hukum. Jadi harus sesuai dengan nomor sertifikatnya ya. Karena kami punya data sendiri untuk memverifikasi badan hukum ini ya. Terus kita klik simpan data. Nah, kalau begini muncul di sini kategori menu kategori usaha. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Di awal yang paling penting ini kategori usaha kita harus memilih kategori usaha yang paling utama yang dilaksanakan oleh BUMDes gitu ya. Misalnya kita mau milih pelayanan publik. Pelayanan publik itu apa usahanya? Unit usaha apa yang paling besar atau paling utama dan yang paling menghasilkan di situ ya. Kita ketik aja, kita masukkannya di sini. Kita pilih di sektor kategori usahanya itu pelayanan publik. Misalnya ini jaringan internet gitu ya. Jaringan internet. Nah, kita simpan data ini. Karena kategori usaha ini akan membedakan jumlah pertanyaan dari masing-masing kuesioner ya. Jadi tidak semua sama gitu. Penilaian pun beda karena penilaian tahun ini menggunakan scoring ya. Jadi masing-masing kategori usaha itu berbeda di masing-masing aspek maksimal scoringnya gitu ya. Ada yang misalnya 20 di pelayanan publik, tapi di pariwisata cuma 15, seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah mengisi sektor usaha, di sini di kolom yang berwarna putih akan timbul di sektor usaha pelayanan publik, kegiatan usaha utamanya jaringan internet. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini di dashboard, Bapak Ibu sudah bisa mengisi form kuesioner. Kita utamakan form kuesioner dulu ya, karena di bawahnya juga ada menu data keuangan BUMDes bulanan. Ini sebenarnya permintaan khusus dari GM ya, kenapa dimunculkan di aplikasi pemeringkatan ini. Jadi sebenarnya ini wajib juga diisi ya, karena kemarin seperti kemarin ada GM minta data keuangan dari BUMDesma gitu ya. Kami dapatnya dari sini gitu ya. Oke, kita masuk ke form kuesioner, ada 7 aspek. Yang utama itu yang paling utama di aplikasi pemeringkatan ini adalah aspek kelembagaan dan manajemen. Itu nanti akan disandingkan dengan sertifikasi badan usaha yang Bapak Ibu punya. Jadi misalnya kalau sudah punya badan usaha, itu nanti mungkin ya akan dipulkan ke maksimal, dipulkan skornya gitu ya. Jadi kalau memang dia belum mempunyai sertifikasi badan usaha, itu akan disesuaikan dengan apa yang mereka isikan di form kuesioner. Oke, kita masuk ke aspek kelembagaan. Di sini untuk aspek kelembagaan pada masing-masing sektor usaha akan sama ya, akan berjumlah 7 pertanyaan. Nah, ini yang tidak beda ya kelembagaan dan manajemen. Untuk kelembagaannya ada 7 pertanyaan, kita isikan saja. Yang pertama misalnya, menumpang di kantor anak sedesa, oke silakan. Cuma ada 1 ruangan karena dia numpang, ketersediaan ruang rapat ada mungkin ya. Terus perlengkapan peralatan kantor, hanya tersedia meja kursi. Oke, kalau kita sebaiknya tersedia meja kursi dan layar tulis. Komputer ada nggak? Kalau ada ya kita pilih berapa. Kalau misal lebih dari 1 ya kita pilih lebih dari 1 unit ya. Terus sarana komunikasi yang digunakan untuk BUMDes apa saja gitu. Misalnya kita punya email gitu ya, email. Terus ada WhatsApp, ada medsos misalnya dia pakai apa gitu ya, pakai X atau pakai
di medsos gitu ya, kita klik aja pengelolaan di oleh BUMDes, ini ada apa aja. Kalau ada direktur ya pasti ada direktur ya, sekretaris, kemudian bendahara, misalnya ada staf gitu kan. Kalau misalnya ada unit-unit usahanya kan mereka punya manajer ya. Ya kita klik aja manajer gitu. Terus kita simpan data. Nah, kalau kita sudah muncul di kotak informasi kelembagaan berwarna biru yang tadinya merah ya, data sudah diisi gitu ya. Dan di kotak info juga diberitahukan bahwa Anda baru mengisi data di satu aspek pemerintahan. Kayak ini ya. Terus kita lanjut karena waktu mendesak. Aspek manajemen juga sama di masing-masing kategori usaha akan berjumlah 4 pertanyaan. Rencana pengerja ada, silakan. Misalnya kode bank keuangannya belum ada, ya jangan diklik ada atau misalnya ada. Menggunakan komputer dan aplikasi. Kalau memang komputer aja ya dan aplikasi ya ada, silakan kita simpan. Terus masuk ke aspek usaha dan unit usaha. Sini ada izin usaha tidak nih? Kalau memang nggak ada ya silakan. Jangan diklik yang ada gitu ya. Kalau memang ada ya klik yang ada, kalau tidak ada. Kalau dia ada, sebutkan izin usaha apa gitu. Di sini ya. Disebutkan izin usahanya apa gitu. Bersih. Inilah bebersih kalau penjelasannya ada di bagian bawah tombol ya. Untuk menyimpan, pilih tahun 2023 misalnya, terus isi kolom, labanya berapa. Oke. Isi kolom laba lalu klik tombol simpan. Setelah simpan, ini akan muncul di sebelah kanannya, Pak Ibu ya. Ya, lalu kita masuk ke omset tahunan. Omset tahunan ini tahun 2023. Omsetnya berapa sih misalnya? 60 juta di tahun 2023. Ya, simpan. Nah, ini perbedaan dari masing-masing kategori usaha itu ya di pertanyaan aspek usaha dan unit usaha. Kalau di LKD itu akan muncul pertanyaan khusus LKD ya, mengenai kredit macet gitu. Sedangkan di BUMDes ini untuk yang aplikasi pelayanan publik cuma ada laba dan omset gitu ya. Dan juga untuk sektor yang lain mungkin ada beberapa pertanyaan tambahan di bawah sebelum laba itu ya, karena ini kalau lihat dari nomor 1 langsung ke 4 itu berarti di sektor yang lain ada pertanyaan lain selain memiliki izin usaha gitu ya. Cara mengisi data keuangan ini bisa dilihat keterangan sudah cukup jelas ya. Ini untuk mengubah ini apa, untuk menghapus ini apa gitu ya. Lalu kita klik simpan untuk sektor usaha. Oke, terlihat bahwa data laba dan data omset. Terus kita masuk ke aspek kemitraan. Aspek kemitraan ini juga tidak berubah untuk masing-masing kategori, jadi ada sekitar 6. Oke, kita isi. Di sini ada 6 pertanyaan di aspek kemitraan. Misalnya ada lembaga non usaha nggak kerjasama, tidak ada. Kalau ada dengan pemerintah ya klik iya aja. Misalnya yang pelatihan ada, kalau sudah kita isi, coba Bapak Ibu dicermati aja ya kalau memang isi ya pertanyaannya. Karena waktunya sedikit, saya akan lanjut aja, simpan. Oke. Aspek aset dan permodalan. Nah, di sini dia. Di sini di aspek aset permodalan itu hanya ada 2 pertanyaan. Pendapat dari yang pertama itu pernah mendapat dari lembaga keuangan atau bank. Kalau tidak pernah ya pernah, kalau pernah ya. Khususnya di sini ada kita harus memasukkan data aset dan modal
kita pilih tahun, jumlah modal. Jumlah modal di tahun 2003 berapa gitu ya. Jumlah aset yang ada di akhir tahun 2003 itu berapa gitu. Karena sekitar kita klik simpan. Bawahnya akan muncul seperti ini. Akan dimunculkan. Terus kita simpan data. Di menu pemrosesan juga akan terlihat yang sudah terisi itu berwarna hijau, yang belum terisi itu akan berwarna biru ya. Terus kita klik aspek administrasi laporan. Di sini ada 3 pertanyaan, laporan tahunan, semesteran, dan mekanisme masukan. Kalau memang ada, disampaikan di Musdes untuk yang tahunan kita klik. Kalau semesteran itu ada ya kita klik. Ada mekanisme penerimaan masukan atau tidak gitu. Kalau ada ya kita klik ada, kalau kita simpan data. Ini masuk ke aspek keuangan dan manfaat. Di sini kita langsung disodorkan dengan pertanyaan, kontribusinya berapa sih BUMDes untuk ke PADES? PADES ya, bukan APBDes, PADES-nya. Sengaja kita klik misalnya berapa? Cuma sekitar 3 juta. Oke, kita simpan. Udah segitu aja. Kerja, ada berapa di total semua jumlah tenaga kerja yang ada di BUMDes itu berapa? Misalnya ada 7. Terus kita ada pertanyaan lagi, tenaga kerja dari penduduk setempat itu berapa gitu. Kalau memang semua ya optimalnya 7 gitu ya. Misalnya ada dari luar wilayah domisili BUMDes itu, ya disesuaikan aja angkanya gitu ya. Penerima manfaat layanan, seharusnya masing-masing BUMDes punya ya. Ini orang bukan dari pelayanannya, misalnya tadi itu usahanya kan internet, kan bisa terhitung tuh ya, orangnya berapa, masing satu keluarga berapa orang, kan harus tercatat. Ya misalnya sekitar 130 lah, penduduk desa berapa sih gitu kan, misalnya 1.200. Oke. Nah ini kita simpan. Nah sampai sini kita sudah lihat, sudah muncul ya tombol kirim data. Sebenarnya sampai di sini sebenarnya sudah selesai untuk aplikasi pemeringkatan. Hanya tinggal klik tombol kirim data ini, dan nanti itu jadi kerjaannya pendamping desa ya untuk memverifikasi data. Tapi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi data keuangan desa bulanan ini ya, karena nggak terlalu banyak pertanyaannya, mau pilih tahun dan bulan, pendapatan kotor dan bersih, itu saja ya. Terus kalau udah begini kita klik kirim data. Oke, itu kalau ada seperti ini berarti kita sedang menunggu hasil verifikasi dari pendamping desa. Mungkin untuk teknis pengisian yang secara singkat ini sekian.